Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam dengan kaum Madyan yang suka mengurangi timbangan. Nabi Syuaib alaihissalam merupakan utusan Allah untuk menyuruh kepada kaumnya di kota Madyan atau Yordania untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Madyan ini dikenal penyembah berhala dan suka mengurangi timbangan serta menumpuk harta. Mereka juga kebal dengan peringatan yang diberikan oleh para nabi terdahulu. Kisah Nabi Syuaib ini diabadikan dalam Al-Quran surat Hud ayat 84-95 yang artinya, dan kepada penduduk Madyan atau kami utus saudara mereka Syuaib, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagi kalian selain Dia, dan janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik atau mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab hari yang membinasakan atau kiamat. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada penduduk kota Madyan yang penghuninya terdiri atas suatu kabilah dari kalangan bangsa Arab. Mereka tinggal di kawasan antara Hijaz dan Syam, dekat dengan Ma'an, suatu kota yang dikenal dengan nama mereka. Kota tersebut dijuluki dengan sebutan kota Madyan. Nabi Syuaib alaihissalam memerintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu baginya. Nabi Syuaib alaihissalam pun melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan mereka. Dan Nabi Syuaib alaihissalam berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kalian membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kalian. Pada mulanya Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan mengurangi takaran dan timbangan bila mereka memberikan hak orang lain. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam memerintahkan mereka agar mencukupkan takaran dan timbangan secara adil, baik di saat mereka mengambil ataupun memberi. Nabi Syuaib alaihissalam juga melarang mereka bersikap angkara murka di muka bumi dengan menimbulkan kerusakan. Mereka gemar merampok orang-orang yang melewati tempat tinggal mereka dan membegalnya. Namun, sejak Nabi Syuaib alaihissalam itu ditentang kaumnya, mereka berkata, hai Syuaib, apakah sembayangmu menyeruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sangat penyantun, lagi berakal. Mereka menjawab Syuaib alaihissalam dengan nada memperolok-olok. Nabi Syuaib alaihissalam berkata, hai kaumku, bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya, dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang kalian darinya? Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Nabi Syuaib alaihissalam melanjutkan ajakan kepada kaumnya, hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian menjadi jahat. Surat Hud ayat 89. Maksudnya, janganlah sikap antipati dan kebencianku kepada kalian sampai menyebabkan kalian makin berlanjut dalam mengerjakan kekufuran dan kerusakan yang biasa kalian lakukan itu. Akibatnya kalian akan tertimpa azab seperti yang telah menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, dan kaum Lut. Mereka berkata, hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedangkan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kalian jadikan sesuatu yang terbuang di belakang kalian. Sesungguhnya
pengetahuan Tuanku meliputi apa yang kalian kerjakan. Ketika Nabi Syuaib alaihissalam merasa putus asa akan sambutan kaumnya kepada seruannya, maka ia berkata kepada mereka, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan kedatangan azab dan menghinakannya, dan siapa yang berdusta. Dan tunggu azab dari Tuhan. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kalian." Kaum Madian yang menolak ajakan untuk beriman kepada Allah kemudian dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Ketika datang azab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan gempa yang dahsyat, sedangkan di dalam surat Asy-Syura disebutkan azab pada hari mereka dinaungi oleh awan. Mereka adalah suatu umat yang berkumpul di hari mereka diazab, sehingga semuanya menerima pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Hud 95. Tempat tinggal orang-orang Madian bertetangga dengan orang-orang Samud. Mereka serupa dalam hal kekufuran dan suka membegal atau merampok. Kedua-duanya adalah bangsa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Nabi Syuaib alaihissalam dengan kaum Madian yang suka mengurangi timbangan. Semoga kita bisa memetik dan mengambil hikmahnya dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.